saudara-saudari, selamat sore. Mari kita bangkit berdiri dan mendoakan malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali perayaan Ekaristi, hari raya tubuh dan darah Kristus, dengan menyanyikan lagu pembuka. Amen.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore. Sehat? Puji Tuhan. Mari kita sapa saudara-saudari kita di kiri kanan kita sebagai bagian dari perjumpaan kita dengan saudara satu iman, satu harapan, dan juga satu cinta kasih. Saudara-saudariku terkasih, pada hari ini kita bersama seluruh gereja semesta merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Perayaan yang dipersembahkan khusus agar kita mengenangkan kembali bagaimana Kristus memberikan warisan yang luar biasa di dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, yaitu tubuhnya dan darahnya sendiri sebagai santapan rohani kita. Maka layak dan pantas kita mengucap syukur bahwa Kristus sejatinya tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kristus senantiasa hadir, menemani, dan juga mendampingi hidup kita. Maka di awal perayaan Ekaristi ini mari kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita, dan kita sesali segala dosa dan kelemahan kita yang tentu saja tidak hanya melukai hati saudara-saudari kita, tetapi juga melukai hati Tuhan sendiri. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dia, kami menyembah Dia.
Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan para Bapa. Intensi perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Yang pertama, permohonan dari Yosef Indra Wijaya dan keluarga untuk mengenangkan Bapak Hermanto Setono. Yang kedua, permohonan dari Magdalena Heli dan keluarga mengenang Ibu Pauline Maria. Yang ketiga, permohonan dari Bapak Jasin dan keluarga mengenang Ibu Skolastika Elis Setiawati yang meninggal 1 tahun yang lalu. Yang keempat, permohonan dari keluarga Ibu Teresia Sri Sulastina yang mengenang Ibu Maria Magdalena Jumini yang meninggal 7 tahun yang lalu. Bapak Petrus Dalimen meninggal 40 tahun yang lalu. Bapak Yakobus Purwanto meninggal 5 bulan yang lalu. Bapak Yusuf Priyo Utomo yang meninggal 30 tahun yang lalu, dan Ibu Maria Ngatini yang meninggal 12 tahun yang lalu. Semoga karena belas kasih dan kerahiman Allah, saudara-saudari kami ini mengalami sukacita, kedamaian abadi bersama Allah di surga, dan menjadi pendoa bagi keluarga yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putramu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat
dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Melkisedek, Raja Salem, adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika Abram kembali dari kemenangannya atas beberapa raja, Melkisedek membawa anggur dan roti. Lalu memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu." Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua jarahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu ku buat menjadi tumpuan kakimu. Tuhan dari Sion, berkuasalah Engkau di antara musuhmu. Sejak hari kelahiranmu, sejak dalam kandungan, sejak fajar masa mudamu.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, Ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan,
karena di sini kita berada di tempat yang terpencil. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Lalu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati, kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya yakin besok di semua media di media sosial akan trending atau FYP video atau postingan tentang komuni pertama. Karena saya yakin paroki-paroki dimanapun, tidak hanya di Indonesia, akan menggunakan momen penting ini sebagai perayaan sekaligus untuk merayakan atau juga memberi komuni pertama untuk anak-anak kita, termasuk di paroki kita ini. Karena memang perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini menjadi sesuatu yang spesial. Karena kita diundang kembali untuk menggali lebih jauh makna dari perayaan Ekaristi yang selalu kita rayakan. Minimal setiap minggu kita berkumpul bersatu di dalam perayaan Ekaristi. Dan kita tahu entah dari bacaan pertama, bacaan kedua, dari bacaan Injil, yang secara khusus di dalam bacaan kedua Santo Paulus menerangkan bahwa perayaan Ekaristi, pemecahan roti, penerimaan tubuh dan darah Kristus adalah perintah dari Yesus sendiri. Ketika Yesus mengatakan, "Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Sebuah warisan langsung dari guru kita, dari Tuhan kita, supaya terus-menerus kita rayakan. Supaya kita disadarkan peristiwa karya keselamatan Yesus Kristus itu tidak berhenti 2000 tahun yang lalu, tetapi selalu dihadirkan bagi kita yang merayakan Ekaristi. Dan Ekaristi itu sungguh-sungguh memberikan makanan rohani yang menguatkan. Dan Ekaristi itu semestinya juga membawa hidup kita menjadi hidup yang betul-betul menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam bacaan Injil, kalau kita tadi memperhatikan bagaimana sebenarnya para rasul itu ragu, bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan cukup untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Betapa banyaknya orang yang harus diberi makan. Tetapi Tuhan
memberikan keyakinan apa yang dipersembahkan kepada Tuhan dengan tulus akan menghasilkan berkat yang melimpah. 5 roti dan 2 ikan itu diambil oleh Tuhan, diberkati, dan kemudian dibagi-bagikan. Dan itu cukup untuk sebegitu banyak orang. Yesus ingin mengatakan, seberapapun kecil persembahan hidup yang diberikan dengan tulus, dan membiarkan Tuhan memberkatinya, dan membiarkan diri kita itu dibagikan untuk orang lain, akan mendatangkan berkat dan kelimpahan rahmat yang luar biasa bagi setiap orang. Maka jangan pernah merasa, Tuhan, aku tidak layak untuk melayani Engkau. Tuhan, aku tidak punya talenta yang cukup untuk terlibat aktif di dalam gereja, di lingkungan, di wilayah, di dalam kelompok-kelompok. Jangan merasa tidak cukup pantas. Karena apa yang dipersembahkan secara tulus kepada Tuhan, Tuhan akan menerimanya dan mengubahnya menjadi dahsyat, menjadi berkelimpahan bagi siapa. Maka saudara-saudari, semoga perayaan Ekaristi yang selalu kita rayakan termasuk hari ini semakin menyadarkan kita bahwa apa yang kita miliki layak untuk seluruhnya kita persembahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan Ia pakai untuk menghadirkan rahmat-Nya untuk suami kita, istri kita, anak-anak, orang tua, tetangga, dan siapapun yang kita jumpai. Maka tadi di awal perayaan Ekaristi saya meminta untuk saling bertegur sapa. Ekaristi itu menyatukan siapapun. Di dalam gereja ini tidak memandang ras, suku, perbedaan. Kita duduk sama-sama, menyambut tubuh yang sama. Kita disatukan, dipersetubuhkan, dipersatukan dengan Kristus sendiri, dan akhirnya menjadi berkat bagi semua orang. Kita diingatkan juga oleh Paulus. Konteks Santo Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus karena waktu itu ada permasalahan di gereja perdana di Korintus. Pada zaman itu, sebelum Ekaristi ada namanya perjamuan agape, perjamuan kasih, di mana masing-masing keluarga itu membawa makanan untuk dimakan. Tetapi yang menjadi persoalan pada zaman Paulus di Korintus itu adalah yang kaya berkumpul dengan yang kaya, yang miskin berkumpul dengan yang miskin. Makan dalam kelimpahan, tetapi yang miskin berkekurangan. Tetapi Santo Paulus menegur mereka bahwa mereka menerima tubuh yang sama, yaitu Kristus sendiri. Maka hendaknya satu sama lain saling berbagi, saling mendukung, saling memberdayakan. Karena itulah panggilan kita. Ekaristi, di mana Tuhan sudah memberikan teladan, memberikan hidupnya supaya kita jangan binasa, tetapi jangan kita menjadi binasa, tetapi menjadi hidup. Saya tadi melihat ada postingan di sebuah video di media sosial, bagaimana perjuangan gereja Katolik di Amerika sedang merayakan Ekaristi, tiba-tiba ada yang protes karena gereja Katolik mendukung kehidupan, pro-life. Mereka ini adalah kelompok-kelompok pendukung aborsi. Bagaimana gereja tetap mempertahankan ajaran Kristus saja sudah memberikan hidupnya supaya kita menghargai hidup kita, supaya kita benar-benar hidup tidak binasa, sekecil apapun harapan itu. Dan Ekaristi itu menjadi tanda bagaimana kita mendapatkan kekuatan. Tetapi di sisi lain, gempuran-gempuran kelompok-kelompok yang justru ingin melemahkan
kesatuan kita sebagai gereja dan yang menghargai kehidupan menjadi semakin nyata. Maka saudara-saudariku, semoga setiap kita merayakan Ekaristi, kita selalu ingat Kristus sudah memberikan hidupnya, tubuhnya untuk kita. Maka kesempatan kita juga membiarkan tubuh kita diambil oleh Kristus, diberkati, kemudian dibagi-bagikan supaya semakin banyak orang mengenal Kristus, mengenal kebaikannya lewat karya pelayanan dan pemberian diri kita. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Saudara-saudariku, mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sudah berpulang. Herman Stono, Pauline Maria, Skolastika Elis Setiawati, Maria Magdalena Jumini, Petrus Dalimin, Yakubus Purwanto, Yusuf Priyo Utomo, dan Maria Ngatini. Kami percayakan saudara-saudari kami ini ke dalam kerahiman-Mu, dan semoga mereka bergembira, bersukacita, merayakan Ekaristi bersama Engkau dan Yesus Putra-Mu sendiri dalam kebahagiaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gereja-Mu. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacita-Mu,
demi Kristus Tuhan kami. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, anugerahilah gerejamu persatuan dan damai yang dalam kurban persembahan ini dihadirkan secara tersembunyi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan,
dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyambut tubuh yang dikurbankan bagi kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan, kami berkata hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup Agung kami Yohanes, Bapak Uskup kami Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kehakiman-Mu. Secara khusus yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, Bapak Herman Sentono, Ibu Pauline Maria, Ibu Skolastika Eli Setiawati, Ibu Maria Magdalena Juwini, Bapak Petrus Dalimin, Bapak Yakobus Purwanto, Bapak Yusuf Priyo Utomo, dan Ibu Maria Ngatini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Yang bersalah kepada kami, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang menyelamatkan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah mengecap Ekaristi Kudus sebagai rejeki surgawi yang telah kami sambut. Semoga kelak kami pun Kau perkenankan menikmati anugerah perjamuan surgawi dan menikmati sepenuh-penuhnya kehidupan ilahi-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Berikut ini kami sampaikan beberapa pengumuman. Pertama, misa dalam minggu ini. Hari Kamis tanggal 23 Juni pukul 6 sore, misa hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Hari Jumat tanggal 24 Juni pukul 6 sore, misa hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Hari Sabtu tanggal 25 Juni pukul 6 sore. Hari Minggu tanggal 26 Juni pukul 7 pagi. Kedua, pada hari Minggu ini tanggal 19 Juni 2022 di lapangan voli UKMC Jalan Bangau pada pukul 2:30 sore akan berlangsung pertandingan voli UKMC Cup 2022 antara tim putra San Frades dengan tim putra Lembaga Miriam. Seluruh umat dimohon bisa memberikan dukungan kepada tim putra kita. Ketiga, pada tanggal 19 Juni pukul 9 sampai dengan pukul 11 akan diselenggarakan kegiatan donor darah di Balai Paroki dan pemeriksaan kesehatan gratis dari Laboratorium Klinik Parahita di hall depan Taman Maria. Keempat, diundang kehadiran para ibu mandiri dalam pertemuan tanggal 22 Juni pukul 4 sore di Angela Merici. Kelima, pengumuman perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Michael Octaviano Gandhi, putra dari Yohanes Jano Gandhi dan Yesis Betty Riance Natalia, dengan Sheila Theodora, putri dari Tandi Tendean dan Midawati Sudi Rejo. Keduanya adalah warga lingkungan Santa Clara. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Albertus Seno Arinto, putra dari Augustinus Suhadi dan Agnes Haryati, warga lingkungan Santa Barbara, dengan Maria Magdalena Meriani, putri dari Marconi Yusuf dan Hyo Kyuchin, dari lingkungan Santo Fransiskus Paroki Santo Petrus Palembang. Kedua pasang calon mempelai akan menikah pada tanggal 10 Juli 2022 di Paroki San Frades. Siapa saja yang mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut wajib melapor kepada pastor paroki. Demikianlah beberapa hal telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Saudara-saudariku terkasih, menegaskan kembali besok hari Jumat itu adalah hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Dan perayaan Ekaristi akan diadakan pada sore hari pukul 18. Dan setelah perayaan Ekaristi akan dilanjutkan dengan pesta umat. Maka kalau umat ada yang ingin membawa sesuatu supaya bisa kita nikmati bersama, karena judulnya adalah Pesta Umat Saling Berbagi, silahkan menghubungi Mbak Fidel sekretariat supaya bisa diatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pesta umat itu. Selanjutnya terima kasih untuk Anda semua yang hadir dalam perjamuan Ekaristi pada
malam hari ini. Dan secara khusus semoga Ekaristi yang kita rayakan terus-menerus memberi daya hidup rohani kita dalam berkarya di tengah dunia. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah. Misa sudah selesai, wartakan damai dan sukacita Tuhan. Syukur kepada